Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kejaksaan Negeri Kutai Timur ungkap kasus korupsi manipulasi pajak. Kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Ratusan siswa di sejumlah sekolah di Samarinda antusias mengikuti uji coba makan bergizi gratis. Ratusan warga Tarakan, Kalimantan Utara rela berdesakan demi mendapatkan paket sayur dan buah lokal gratis. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Timur menetapkan Z, seorang honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sebagai tersangka. Ia terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pertama atau BBNKB 1 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur. Usai ditetapkan tersangka, Z digelandang oleh tim penyidik untuk dititipkan di rumah tahanan Polres Kutim. Menurut keterangan Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, modus pelaku yakni mengubah kode fungsi kendaraan dari pribadi menjadi umum pada 67 unit kendaraan. Selain itu, mereka juga mengubah kode merek pada 23 kendaraan sehingga tarif PKB dan BBNKB 1 yang dikenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah dan hasil manipulasi tersebut dinikmati langsung oleh tersangka Z bersama rekan-rekannya berinisial ES yang saat ini telah almarhum selaku administrator pelayanan Samsat dan AGW selaku tenaga teknis pengendali teknologi. Kasus korupsi ini terjadi dalam rentan waktu tahun 2019 hingga 2020. Untuk saat ini, untuk yang dia nikmati ada beberapa memang dibagi ke almarhum. Bahwa berdasarkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dugaan awalnya ini kerugian negara sebesar 1.889.857.100 rupiah. Bahwa selisih pembayaran PKB atau BBNKB tersebut dinikmati oleh tersangka dan dibagi untuk IS yang sekarang IS itu sudah almarhum, AGW, berdasarkan bukti transfer dari tersangka Z ke AGW sebesar Rp354.650.000 rupiah. Saat ini, tim penyidik terus melakukan pendalaman terkait aliran dana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Z diancam pasal 2 ayat 1 atau subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Satreskrim Polres Berau baru-baru ini menangani perkara peredaran uang palsu terjadi di sekitar Tanjung Redep dengan menangkap satu pelaku berinisial RPU. Dari tangan pelaku didapati uang palsu 2,5 juta rupiah. Kasat Reskrim menyebut pelaku membeli uang palsu tersebut melalui medsos. Terhendus jika pengedar uang palsu itu berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang bersangkutan membeli melalui Facebook. Jadi ada akun Facebook yang menjual uang palsu dengan harga yang murah dan mendapatkan nominal yang besar. Hasil penyelidikan kita, Facebook tersebut beramat di Bekasi. Kita sudah berkoordinasi juga dengan Polres di Bekasi untuk melakukan pengecekan, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan
beberapa bank agar berhati-hati dan memberikan himbauan terhadap adanya peredaran uang palsu di Kabupaten Berau. Pelaku sendiri sudah menggunakan uang itu atau seperti apa? Sudah dilakukan. Jadi yang bersangkutan si pelaku ini sudah membelanjakan, tapi belum banyak. Yang bersangkutan sudah membelanjakan sekitar lebih dari 500.000. Kemudian yang bersangkutan sudah order uang palsu lagi. Jadi apa itu dibuka. Pengungkapan ini diharapkan Polres Berau agar warga dan perbankan dapat lebih berhati-hati memperhatikan keaslian uang agar peredarannya tidak semakin meluas. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Suasana duka terlihat saat satu persatu jenazah 3 relawan pemadam kebakaran dari Gria Mukti Sejahtera dibawa dari kamar jenazah RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, menuju rumah duka Selasa lalu. Para korban Wahyuda, Ronald, dan Hikmal telah lebih dari 1 tahun mengabdikan diri membantu penanganan kebakaran di kota ini. Puluhan ambulans secara sukarela mengawal jenazah dari rumah sakit menuju rumah duka. Puluhan relawan damkar, keluarga, dan masyarakat memadati rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Hendra Aha, turut menyampaikan bela sungkawa. Pemerintah Kota Samarinda akan mengusulkan agar keluarga korban mendapatkan santunan meskipun mereka belum terdaftar sebagai anggota resmi relawan pemadam kebakaran dari Kementerian Dalam Negeri. Kita pertama mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam ya, karena para relawan dalam menuju ke TKP kebakaran itu mengalami kecelakaan out of control mobilnya. Mobil tersebut dari relawan GMS Gria Mukti Sejahtera ada 6 orang, 3 orang meninggal dunia, kemudian 2 orang rawat jalan dan 1 orang masih penanganan intensif di rumah sakit. Tapi dari pemerintah kota kami mengusulkan melalui bagian Kesra semoga mendapat santunan dari Pak Wali Kota. Sementara Karyo Budi Utomo, paman dari Hikmal, menjelaskan jika keponakannya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Hikmal adalah sosok pekerja keras dan suka membantu sesama. Dari sinilah Akmal bergabung menjadi anggota relawan pemadam kebakaran. Almarhum ini sejak kecil itu luar biasa. Artinya sejak kecil itu sudah pekerja keras. Yang kedua memang suka membantu. Makanya sejak SMA dia itu sudah bergabung di relawan sampai dia kuliah, setelah lulus kuliah baru dia kerja. 3 orang saudara, dia anak ketiga. Dia anak bungsu berarti? Anak bungsu. Anak bungsu dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Kami sebagai wali atau sebagai wakil dari keluarga almarhum saya mengucapkan sangat terima kasih atas segala upaya, atas jerih payah teman-teman relawan dalam mengemudikan ponakan saya. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan dan keselamatan kerja bagi relawan damkar. Ketiga korban telah dimakamkan di Jalan Gunung Lingai, Gang Berkat, Kecamatan Sungai Pinang. Iswanto melaporkan dari Samarinda.